Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini di hari Jumat di pagi hari Jumat tanggal 25 Desember akhir tahun dari 2020, saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in dalam bab sholat Jumat. Di sini saya mengutip dari I'anatul Talibin juz 2 halaman 89. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Wa sunnah, hukumnya sunnah, qira'atu surati kahfin, membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu juz 15 tengah bagian akhir. Surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Waktu membacanya yaumal jum'ati wa lailataha, yaitu di hari Jumat atau di malam harinya. Batasan malam dan siang kalau dalam fikih itu, siang itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, itu namanya siang. Sedangkan malam sebaliknya, yaitu min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu batasan daripada malam, sebagaimana yang dijelaskan dalam bab puasa. Jadi kita di siang hari Jumat maupun di malam harinya itu hukumnya sunnah atau dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Hal ini ada sebuah landasan li ahaditsah fiha. Li ahaditsah karena ada beberapa hadis fiha yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat ini. Hadisnya itu sangat banyak. Antara lain, man qara'aha yaumal jum'ah, man barang siapa qara'aha, yang membaca surah Al-Kahfi yaumal jum'ati di hari Jumat, maka aldha'a lahu minan nur, maka Allah Ta'ala akan menerangi orang itu ma bainal jum'ataini, menerangi di waktu yang berada antara dua Jumat. Jadi selama 1 minggu dari Jumat ini sampai Jumat besok, Allah Ta'ala menerangi orang itu. Selanjutnya, wa minha man qara'aha, dan juga ada hadis man qara'aha, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi lailataha, di malam harinya, di malam Jumat, maka Allah alahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq, maka Allah Ta'ala akan menerangi hamba itu, menerangi orang yang baca Al-Kahfi di malam Jumat, antara orang tadi dengan Baitul Atiq. Wah, ini sangat banyak penjelasannya. Jadi yang diamalkan kita ini berlandasan sebuah hadis. Cuma di sini ada yang lebih utama, wa qira'atuha naharon akaduh. Sedangkan membaca surah Al-Kahfi di siang harinya, yaitu di hari Jumat, akadu itu lebih kuat, lebih utama, lebih afdol daripada membacanya di malam harinya. Jadi membaca sekarang sampai nanti sore itu lebih utama daripada membaca tadi malam. Lah, dari siang ini juga ada yang lebih utama, wa aulahu ba'da subhi. Lah, membaca setelah sholat subuh itu lebih utama daripada membaca jam 8 pagi, jam 10,
setelah sholat Jumat atau membaca sore. Jadi perbandingannya membaca hari Jumat itu, hari Jumat maupun di malam harinya sangat dianjurkan. Tapi antara malam dengan di siang harinya lebih utama di siang harinya. Nah sekarang di siang harinya ini lebih utama membaca setelah sholat subuh. Kenapa? Karena musara'atan lil khairi. Orang itu biar cepat-cepat melaksanakan kebaikan. Jadi artinya ketika kita berbuat baik, alangkah baiknya secepatnya dan jangan sampai ditunda. Selama ada kesempatan, ada waktu, ya disitulah kita harus bekerja. Selanjutnya wa an yuksirah minha wa min sairil Qur'an fihima. Dan dianjurkan di hari Jumat kita memperbanyak al-kafih. Jadi kalau bisa tidak cukup satu kali, bisa dua, bisa tiga. Ini cuma hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau nggak bisa ya cukup satu kali saja. Wa min sairil Qur'an fihima. Malah yang dianjurkan bukan cuma surah al-kahfi, akan tetapi dari surah-surah yang lain yang terdapat dalam Al-Quran. Entah itu surah Yasin, Tabarok, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Qiyamah atau yang lainnya. Baik di siang harinya, di hari Jumat maupun di malam harinya. Lah, dalam membacanya itu ada etika. Baik apa tidak? Kalau dikeraskan umpamanya. Wa yukrahu dan hukumnya makruh al-jahru yaitu mengeraskan bi qiraatil kahfi dengan membaca surah al-kahfi wa ghairihi dan surah-surah yang lainnya kalau memang in hasala bihi ta'azzin li musallin aw naim. In hasala bihi kalau memang dengan mengeraskan bacaan tersebut menyebabkan mengganggu, ta'azzin mengganggu li musallin kepada orang yang sedang salat aw naim atau orang yang sedang tidur. Jadi umpamanya saya membaca surah Al-Kahfi atau surah yang lain atau gampangnya tadarus di bulan Ramadan. Tadarus pakai mikrofon. Tadarusnya sampai jam 2 malam. Itu kan sudah jelas mengganggu orang yang tidur. Atau prakteknya mengganggu orang yang sedang sholat. Di dalam masjid, di musola ada yang sedang sholat, sedangkan kita membaca di sampingnya. Itu pun membaca dengan suara yang keras. Sehingga bisa mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan orang yang sedang sholat tersebut. Maka ini hukumnya makruh. Kama syarrahan Nawawi fi kutubihi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin An-Nawawi dalam beberapa kitabnya, entah kitab Majmu', kitab Raudhahnya dan kitab-kitab yang lain. Jadi menurut beliau hukumnya makruh. Tapi waqala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami berkata fi Syarhil Ubab. Dalam kitab Syarhul Ubab beliau menyatakan yambaghi hurmatul jahri. Jadi bukan cuma makruh, alangkah baiknya hukumnya itu haram kata beliau. Haram bil qiraati fil masjid kalau memang dengan sebab mengeraskan bacaan tersebut bisa mengganggu orang yang sedang sholat dan itu pun posisinya di masjid. Oleh karena itu wahumilah kalamun Nawawi bil karohah. Pendapatnya Imam Nawawi di atas yang mengatakan makruh itu diarahkan ala ma idza khaufa ta'adzi wa ala kaunil qiraati fi ghairil masjid. Kalau memang tidak begitu mengganggu, tidak terlalu menyakiti orang yang sedang sholat, mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat atau mungkin orang yang sedang tidur, dan ini tidak parah, baru itu hukumnya makruh. Kalau sampai parah, mengganggunya ini sangat parah, maka ini hukumnya haram.
Dan juga itu hukumnya makruh kalau memang bacaan tersebut membacanya fi ghairil masjid, di selain masjid. Entah mungkin membacanya di musola atau mungkin membacanya di rumah masing-masing, akan tetapi bisa mengganggu orang yang ada di sampingnya. Entah mengganggu orang yang sedang sholat maupun mengganggu orang yang sedang tidur. Tapi kalau bacaan tersebut ada di masjid, maka ini hukumnya haram menurut pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang sesuai, kurang pas atau kurang paham, silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhiran summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.